Pernah punya pengalaman kena scam Bapak Ibu? Ada di sini? Ada, Pak. Ada ya. Nah, penyebab kita kena scam tentunya karena keterbatasan ilmu. Ya, karena kita waktu join, kita nggak belajar dulu. Kita hanya ikut karena teman kita ikut. Nah, sehingga kita hanya ikut-ikutan Bapak Ibu. Maka sebaik itulah, makanya kami selalu membuat edukasi rutin ya, membuat BOP agar Bapak Ibu bisa belajar terlebih dahulu. Oke, nah sekarang kita akan tunjukkan ya, apakah perusahaan ini sama seperti yang scam kemarin. Oke, nah kita udah jelaskan tadi di awal, kita tinggal tanyakan balik, tinggal cari datanya. Apakah ada perusahaan scam yang kemarin-kemarin itu yang membuat Bapak Ibu tertipu? Apakah mereka pernah menjadi supplier emas di bank? Boleh respon Bapak Ibu? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah ketemu kita perusahaan yang scam itu sebagai supplier emas di bank, Bapak Ibu. Belum, iya. Sementara di Quantum Metal itu udah bertahun-tahun sampai detik ini kita masih menjadi supplier resmi daripada emas di Bank Syariah di Malaysia. Oke, apakah ada perusahaan scam yang bekerja sama dengan lembaga negara seperti tadi Pegadaian di Malaysia atau Aranu Tekun, negara yang bekerja sama? Tidak ada. Tidak ada perusahaan scam. Artinya perusahaan kita sangat berbeda, Bapak Ibu. Tapi perbedaannya banyak kalau kita mau cek dan bandingkan. Apakah ada perusahaan scam yang bekerja sama dengan bank terbesar di dunia dan Bullion Bank? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada juga, Bapak Ibu. Ya, pasti positif nggak ada. Bapak Ibu boleh carikan. Apakah ada perusahaan scam yang transaksinya tercatat di bursa, baik bursa dunia maupun Jakarta Future Exchange, dan diawasi oleh lembaga negara? Ada nggak? Belum ada. Tidak ada karena mereka tidak diawasi, mereka tidak tercatat, mereka tidak diaudit, makanya mereka bisa melakukan penipuan. Sementara kita untuk bisa tercatat, untuk bisa diawasi, untuk dapat perizinan itu melalui proses yang sangat ketat ya Bapak Ibu ya. Nah, apakah ada perusahaan scam yang diaudit oleh lembaga syariah dunia dan mendapatkan sertifikat patuh syariah? Tidak ada. Tidak ada juga. Jadi banyak perbedaannya Bapak Ibu. Apakah ada perusahaan scam yang jadi pemegang saham terbesar di tambang emas Besra Gold? Seperti Besra Gold ini, tambang emas beneran, dan diliput oleh berita Bloomberg, Yahoo Finance sebagai pembuktian kebenarannya. Ada nggak tuh? Ada, Pak, tapi ngaku-ngaku aja. Nah, mengaku tapi tidak sesuai fakta. Pada saat sebuah perusahaan mengaku atau seorang presenter mengaku, jangan langsung percaya Bapak Ibu. Langsung cari datanya, cek kebenarannya. Apapun yang saya sampaikan hari ini, semuanya Bapak Ibu bisa cek datanya Bapak Ibu. Ya, nah banyak tuh ada yang bilang kami punya tambang emas, tapi dicek datanya cuma pengakuan dia doang, tidak ada berita dunia yang mengakui. Ya, nah apakah ada perusahaan scam sebagai pemegang izin lisensi daripada Bullion Bank? Nah saat ini Quantum Metal sudah punya lisensi sebagai Quantum Metal Bullion Bank di Australia, Bapak Ibu, yang akan dijalankan tahun inilah ya. Kita belum bisa pastikan tanggalnya, tapi sedang mempersiapkan itu. Oke. Kemudian apakah ada perusahaan scam yang nyeracah laporan rugi labanya dipublish di Yahoo Finance? Jadi sebelum dipublish di Yahoo Finance itu diaudit dulu oleh negara. Baru hasil audit negara itu dipublish di Yahoo Finance. Jadi setiap tahun laporan keuangan untung ruginya perusahaan ini dilaporkan ke publik, Bapak Ibu. Nah, ada nggak perusahaan scam yang kayak gitu? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Jadi amat sangat perbedaan banyak sekali Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa menilai sendiri ini sama atau tidak ya. Itu saya percayakan, saya serahkan kepada Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu lah yang boleh menilai. Dan kita di Indonesia bagaimana izinnya? Nah, kita pun sudah lengkap izin resmi di Indonesia. Bapak Ibu bisa cek di websitenya Bapepti. Ya, Bapak Ibu cek pedagang emas digital. Nah, nanti Bapepti akan mengeluarkan nomornya. Nah, kita adalah di tahun 24 ini, kita baru mulai ya. Yang pertama di tahun ini, ya 31 Januari ditulis ini. Ya, tapi diumumkannya kemarin tuh bulan Maret ya, kalau saya nggak salah ya. Dengan nama quantumeta.id, ini kantor kita Plaza Indonesia Tower, lantai 29, Bapak Ibu bisa datang ke sini. Ya, apa sih hebatnya, apa sih spesialnya ada izin Bapepti ya. Jadi izin ini nggak mudah didapat Bapak Ibu ya.
dalam 2 tahun ini pengurusannya semua langkah sudah dilalui. Ya, oke. Mari kita lihat ada siaran pers daripada pihak Bapepti ini sendiri bahwasa ah, ini langsung Bapak Ibu bisa cek di website Bapepti juga ya, siaran pers emas digital. Kemendak era baru perdagangan fisik emas digital di bursa berjangka dimulai 17 Januari 2021, siaran pers ini dibuat. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Bapepti memulai era baru perdagangan fisik emas digital di bursa berjangka. Ini investasi emas tidak terbatas pada kepemilikan fisik, tapi juga dapat bertransaksi secara daring atau online melalui perdagangan fisik emas digital. Meski dilakukan secara digital, fisik emasnya ada di lembaga penjamin. Jadi saya mau garis bawahi dulu Bapak Ibu. Ini transaksinya adalah transaksi emas fisik. Ya, semua emasnya ada di lembaga penjamin. Nah, hanya cara transaksinya saja yang digital. Jadi ini cara transaksi digital ini maksudnya seperti apa? Seperti kita menggunakan m-banking atau internet banking. Pada saat saya mau transfer uang, saya tinggal buka aplikasi, tidak perlu pegang uang. Saya tinggal minta saldo orang yang mau saya tuju dan saya bisa lakukan transfer tanpa pegang uang. Nah, tetapi uang fisiknya harus ada nggak di bank? Boleh respon? Paham maksud saya? Pada saat saya mau transfer uang di bank, pakai m-banking, uang fisiknya harus ada nggak di bank? Harus ada. Pak. Harus ada, Pak. Kalau nggak ada, dia bilang saldo tidak cukup, betul nggak? Nah, sama Bapak Ibu, sistem transaksi emas saat ini itu mirip pakai m-banking. Ya, transaksinya bisa digital, tapi emas fisiknya sudah ada di lembaga penjamin. Oke. Nah, terus Kemendak menyatakan nih, ini yang menyatakan adalah Kemendak ya, bukan saya. Dari saya hanya bacakan siaran persnya. Kemendak menjamin perdagangan fisik emas digital ini mudah, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini Bapak Ibu, yang menjamin ini adalah Kementerian Perdagangan mewakili negara. Kementerian yang menjamin perdagangan ini mudah, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Inilah nilai tambah daripada izin Bapepti, bukan sembarangan izin Bapak Ibu. Kenapa Kemendak ini menjamin? Karena dia yang mengawasi. Dia yang memeriksa semua transaksi, karena transaksi kita tercatat di bursa. Dia juga memeriksa jaminan emas fisik, karena memang perusahaan meletakkan jaminan emas fisik. Dan bukan sekedar jaminan emas fisik, ada juga jaminan modal awal 100 miliar yang di-lock, ya, dikunci, diawasi oleh Kementerian Perdagangan, dalam hal ini Bapepti, yang tidak bisa diambil. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kementerian memegang jaminan, makanya dia berani ngomong menjamin Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu jaminannya bandingkan dengan ke bisnis-bisnis di luar sana. IM Ya, ya Pak ya? banyak bisnis di luar sana Bapak Ibu yang juga katanya hebat. Mungkin ada juga yang dapat izin Bapepti, izin OJK, atau izin apapun lah. Saya belum menemukan ada kata-kata dari pihak Kemendak menjamin ini aman dan mudah seperti transaksi emas ini. Di luar sana setahu saya belum ada. Ya, mungkin kalau saya ada yang nggak dapat info, Bapak Ibu boleh kasih saya info. Kalau memang di luar sana ada bisnis lain yang dinyatakan aman dan bisa dipertanggungjawabkan oleh Kemendak. Setahu saya baru ketemu perdagangan emas ini aja baru. Oke, dan kita sudah menjadi bagian daripada ini. Oke, Bapak Ibu.